Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayama Pujiani dengan NIM J1B017015. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil review jurnal kelompok saya yang berjudul Monitoring dan Kontrol Sistem Penyemprotan Air untuk Budidaya Aeroponik menggunakan node MCU ESP8266. Selanjutnya di sini ada informasi jurnal, dapat dilihat sendiri di sini. Ada abstrak. Pada penelitian ini telah dirancang sebuah ruang tumbuh grow box yang dilengkapi dengan sebuah sistem kontrol yang mengatur penyemprotan larutan nutrisi ke akar tanaman, dan dilengkapi juga dengan pemantau temperatur dan kelembaban relatif dari ruang tumbuh melalui internet. Microcontroller yang digunakan adalah node MCU ESP8266 dengan modul sensor DHT22 sebagai sensor temperatur dan kelembaban relatif, sensor HC-SR04 untuk mendeteksi ketinggian air, ultrasonic atomizer sebagai pengubah wujud larutan nutrisi menjadi kabut, kipas DC sebagai pendistribusi kabut, dan pompa DC untuk memompa larutan nutrisi. Kemudian di sini ada ringkasan rancangan penelitian dan hasil rancangan, yang dimana ringkasan rancangan penelitian terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu rancangan perangkat keras dan rancangan perangkat lunak. Untuk perancangan perangkat keras meliputi perancangan ruang tumbuh grow box yang akan menjadi tempat tanaman bertumbuh. Perancangan rangkaian elektronik berupa breakout board dari development board node MCU ESP8266 agar pemasangan sensor DHT22 dan sensor HCSR04 beserta aktuator dapat dilakukan dengan mudah. Kemudian di sini ada rancangan perangkat lunak. Rancangan meliputi desain antarmuka dengan Blink APPS pada smartphone berbasis iOS maupun Android sebagai bagian dari monitoring sistem, serta perancangan algoritma program kontrol penyemprotan berdasarkan nilai kelembaban. Yang kedua adalah hasil rancangan. Dari hasil pengujian didapatkan ketinggian cairan dari atas permukaan ultrasonic atomizer agar bekerja optimal adalah sekitar 1,2 cm sampai 7,2 cm. Hasil pengujian menunjukkan kipas DC dapat bekerja dengan baik untuk mendistribusikan kabut yang dihasilkan ultrasonic atomizer. Pengujian dilakukan dengan melihat nilai yang ditampilkan oleh antarmuka pada aplikasi Blink apakah terdapat atau bernilai 0. Selanjutnya di sini ada rancangan sistem. Dapat dilihat sendiri di sini untuk rancangan sistemnya. Gambar 1 rancangan ruang tumbuh grow box, gambar 2 hubungan antar komponen. Selanjutnya di sini ada kekurangan dari penelitian. Sebenarnya penelitian ini sudah cukup lengkap, tapi kami mendapatkan dua kekurangan. Yang pertama, terlalu mahalnya biaya yang akan dikeluarkan pada saat melakukan penelitian, seperti pada penggunaan beberapa sensor yang akan digunakan. Yang kedua yaitu pada penelitian ini, jika diperhatikan lebih mendalam, ternyata di penelitian ini menggunakan dua rancangan perangkat, yaitu rancangan perangkat keras dan rancangan perangkat lunak. Rancangan perangkat keras meliputi ruang tumbuh grow box, perancangan rangkaian elektronik berupa breakout board dari development board node MCU ESP8266, dan pada perancangan perangkat lunak menggunakan desain Blink APPS pada smartphone berbasis iOS maupun Android. Dua perancangan ini akan membutuhkan waktu lama dalam perancangannya. Selanjutnya penelitian lanjutan yang dapat dilakukan seperti diketahui dan dilihat pada jurnal Monitoring dan Kontrol Sistem Penyemprotan Air untuk Budidaya Aeroponik menggunakan node MCU ESP8266 sudah sangat lengkap, di mana menggunakan sistem otomatisasi, sehingga untuk penyempurnaannya belum ada karena sudah lengkap sekali. Namun tetapi untuk melanjutkan penelitian tersebut bisa dengan mengangkat judul efisiensi perkembangan dan pertumbuhan tanaman dengan sistem aeroponik menggunakan monitoring kontrol sistem dengan otomatisasi. Dari jurnal tersebut dapat ditarik kesimpulan, yaitu berdasarkan hasil perancangan dari monitoring dan kontrol sistem penyemprotan air untuk budidaya aeroponik menggunakan node MCU ESP8266, didapatkan hasil bahwa menggunakan node MCU ESP8266 sebagai pengontrol aktuator berupa ultrasonic atomizer, kipas DC, dan pompa DC berdasarkan nilai pembacaan sensor DHT22 dan HCSR04 dapat dilakukan. Durasi on dan off ultrasonic atomizer diatur oleh kontrol proporsional. Semakin kecil nilai kelembaban, maka semakin lama durasi ultrasonic atomizer bekerja. Nilai kelembaban ruang tumbuh yang dirancang dapat meningkat dari 61 menjadi 85% dalam waktu 47 detik. Pompa DC bekerja jika ketinggian larutan nutrisi pada bak nutrisi kurang dari 5%.
Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.